To-do list anak terang cek. Terima kasih adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, udah pada sarapan belum nih? Udah? Belum? Nah, kalau udah sarapan, kita harusnya dapat bersukacita, dapat lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, Kayu mau nanya nih, minggu kemarin siapa yang ikut ibadah? Ada yang ikut ibadah? Apa sih minggu kemarin ceritanya? Apa yang dibawakan sama Karani? Sama Kayoan? Apa ya? Bahwa kita harus menjadi garam dunia. Nah, kita harus berbuat kebaikan kepada sesama kita. Kita harus menjadi teladan bagi sesama kita juga. Pintar. Adik-adik sudah melakukannya belum dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Kayu rasa sudah ya, kita harus memberikan contoh yang baik kepada sesama kita. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri, kita yang menyanyikan sebuah lagu. Siap? Yuk, berdiri yuk! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun hanya lewat video di YouTube Tuhan, tapi kami bisa beribadah bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Sekarang kita akan mau angkat lagu pujian lagi. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Karena ini lagunya bersama-sama, nanti kita akan mainkan satu alat musik, yaitu gitar. Siap adik-adik? Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. La 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 la. Gitar ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mana gitarnya? Jreng 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 jreng. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau tahu nih, siapa aja sih teman-teman kita yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari ini. Yuk, kita simak siapa aja yang berulang tahun. Pada tanggal 4 Juli ada Kak Osya. Tanggal 5 Juli ada Bennett Euvelus Setiawan. Tanggal 6 Juli ada Karani.
Tanggal 7 Juli ada Gisela. Tanggal 10 Juli ada Alexandra Kiralun. Tanggal 11 Juli ada Asta Intania Vanbon dan Clairon Federico Tambuku. Itu tadi teman-teman kita dan kakak-kakak kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Nah, sekarang kita mau nyanyikan bersama-sama. Siap? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, sebentar lagi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga apa yang nanti kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Mengucap syukur Tuhan, kalau tadi adik-adik sudah bernyanyi, bergirang, memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing, terlebih Kak Yulita yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah benar-benar apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini adalah firman yang tersampaikan kepada adik-adik, bukan dengan pengertian mereka sendiri, tetapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka masing-masing yang akan memberikan pengertian akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Yulita. Kabarnya adik-adik, pasti kabarnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan kita luar biasa dan adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius 7. Sudah disiapkan dong ya Alkitabnya ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sudah semuanya? Kita baca sama-sama ya. Judul di atasnya, Hal Pengabulan Doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar kata berdoa, apa yang adik-adik tahu? Ada yang bilang, oh
berbicara kepada Tuhan. Terus ada lagi yang bilang nafas hidupnya orang beriman, orang percaya. Ada lagi yang bilang permohonan Kak. Iya, semua itu benar adik-adik. Terus apa sih arti dan maksud berdoa yang kita baca di Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini? Kakak Yuwita mau mencoba untuk menjelaskan secara sederhana supaya adik-adik mengerti apa itu berdoa. Dalam ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada saat adik-adik merasakan menginginkan sesuatu atau mau sesuatu, cobalah adik-adik untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Berdoa memohon kepada Tuhan, bukan memohon kepada yang lain. Kalau kita berdoa kepada Tuhan berarti Tuhan yang jawab. Gimana sih Kak caranya kita berdoa? Saya nggak bisa Kak berdoa dengan kata-kata yang panjang, dengan kata-kata yang bagus, seperti om tante pendeta atau majelis di gereja. Tuhan tidak pernah mengharuskan adik-adik itu berdoa dengan kata-kata yang bertele-tele atau panjang. Kata-kata yang sederhana aja Tuhan juga pasti dengar. Dan setiap doa yang kita mohonkan kepada Tuhan pasti Tuhan jawab. Karena apa adik-adik? Dari dulu Kakak Yulita selalu bilang ke adik-adik, dari adik-adik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, Kak Yulita selalu bilang kita adalah Tuhan yang senang menjawab doa adik-adik. Doanya siapa? Ya doanya kita, anak-anaknya, umat yang percaya kepadanya. Kak, kok kadang kalau saya berdoa, padahal saya berdoa tuh siang, malam, terus mungkin hampir setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Kok sepertinya Tuhan nggak jawab doa saya ya Kak? Tadi Kakak bilang Tuhan adalah Tuhan yang senang menjawab doa. Nah, sekarang adik-adik apa sih yang adik-adik doain? Adik-adik berdoa untuk apa? Oh itu Kak, aku berdoa untuk supaya jadi juara kelas, tapi aku nggak mau belajar. Oh atau ini, aku mau banyak uang supaya bisa beli berbagai macam benda dan barang yang saya mau, tapi saya nggak mau bekerja. Itu namanya doa yang egois, doa untuk diri sendiri aja. Nah, kalau di mata Tuhan, doa yang seperti itu kira-kira dijawab apa enggak ya? Tetap dijawab adik-adik. Tapi kalau adik-adik perlu ketahui, jawaban doa dari Tuhan itu ada 3 adik-adik. Tuhan jawab iya atas setiap doa adik-adik. Terus Tuhan jawab tunggu. Yang ketiga adalah Tuhan jawab tidak. Ketiga-tiganya ini adalah jawaban doa Tuhan adik-adik. Tuhan jawab ya atas setiap doa adik-adik, pasti adik-adik tahu. Oh iya, kemarin aku berdoa Tuhan tolong bimbing aku dalam belajar hari ini supaya ujian esok hari saya dapat mengerjakan dengan baik. Nah, itu pasti Tuhan akan jawab. Kalau adik-adik belajar dengan sungguh, Tuhan pasti akan menyertai adik-adik. Nah, itu jawaban iya. Nah, jawaban yang tunggu. Apa sih yang tunggu? Oh, mungkin pada saat adik-adik mengikuti kejuaraan misalnya. Tuhan, pokoknya besok saya mau jadi juara 1. Tapi Tuhan bilang, tunggu dulu. Kayaknya kamu belum siap deh untuk menjadi juara 1. Coba ya. Tuhan kasih jawaban dengan adik-adik menjadi juara 2. Itu tunggu. Mungkin di perlombaan berikutnya kalau adik-adik berlatih dengan baik, dengan benar, Tuhan akan jawab ya untuk juara 1. Terus ada juga yang Tuhan jawab tidak. Itu yang tadi doa yang egois, yang mau menang sendiri, yang mau enak sendiri. Tuhan jawab tidak adik-adik. Tuhan tahu dan Tuhan punya kuasa untuk setiap jawaban atas doa-doa yang adik-adik mohonkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh tidak pernah memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta roti. Yang dia berikan, Tuhan tahu yang baik, yang dia berikan kepada setiap anak-anaknya yang memohon kepadanya. Cobalah dari sekarang adik-adik berdoa bukan hanya untuk kepentingan adik-adik sendiri. Berdoalah juga untuk sesama kita. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kita untuk berdoa untuk musuh kita loh adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak doa yang paling sempurna yang
pernah ada adalah doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayo, siapa yang tahu doa apa? Iya, doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu urutannya udah paling bener banget tuh adik-adik. Pertama-tama kita puji nama Tuhan Allah yang besar, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nanti adik-adik lihat deh, kakak akan putarkan slide film yang Tuhan sudah ajarkan doanya itu kepada murid-muridnya. Nanti ya, lihat ya slide-nya. Ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, adik-adik udah lihat kan slide film yang tadi sudah diperlihatkan, kakak perlihatkan, yaitu di situ tuh bagaimana Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya doa yang paling benar dalam doa Bapa kami. Nah, adik-adik di masa seperti sekarang ini, apa sih masa sekarang ini nih yang paling viral, yang paling menjadi konsumsi semua orang, bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia? Ya, virus COVID-19. Adik-adik, kita nggak bisa lakukan apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kesombongan kita, virus nggak ada, nggak usah pakai masker. Kita jalan-jalan aja, saya nggak apa-apa kok, itu kan cuma batuk atau flu aja. Nggak bisa seperti itu ya adik-adik. Kita tahu virus itu adalah virus yang berbahaya, dan semua orang sudah merasakan. Ada mungkin dari beberapa saudara-saudara adik-adik, tetangga mungkin, atau keluarga sendiri mungkin adik-adik mengalami hal seperti ini. Cuma satu yang bisa kita lakukan, menjaga diri, dan yang paling penting adalah berdoa, memohon kepada Tuhan. Di dalam doa itu adik-adik bisa doakan setiap orang-orang yang pernah kena, tetangga adik-adik mungkin, saudara adik-adik juga mungkin, atau teman adik-adik. Coba di dalam doa itu Tuhan akan kasih kekuatan kepada setiap mereka yang mengalami musibah seperti itu. Juga adik-adik mungkin bisa berdoa untuk teman-teman adik-adik yang kena musibah bencana alam, banjir, atau longsor, tanah longsor. Nah, adik-adik juga bisa berdoa untuk mereka. Berdoa juga untuk para dokter, perawat yang merawat setiap orang sakit yang ada di sekeliling adik-adik. Beri mereka kekuatan. Dengan doa yang adik-adik kirimkan, mereka akan mempunyai kekuatan dan mereka mempunyai jalan keluar dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Karena apa? Karena doa yang adik-adik panjatkan didengar sama Tuhan, dan Tuhan kasih pertolongan. Nah adik-adik, dari semua pengalaman di sekitar adik-adik saat ini, cuma satu yang tadi kakak bilang adalah kekuatan kita ada cuma satu, berdoa, berbicara sama Tuhan, minta dan memohon kepada Tuhan untuk setiap permasalahan yang adik-adik
hadapi atau orang-orang di sekitar adik-adik hadapi. Yuk, saat ini dengan keadaan yang seperti ini, adik-adik akan berkata, aku mau berdoa Tuhan. Aku mau memohon kepadamu Tuhan. Aku mau berbicara kepadamu Tuhan. Karena aku tahu aku tidak akan mampu dan tidak akan bisa menjalani setiap masalah yang ada di depanku kalau aku tidak bergantung dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Untuk firman hari ini, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita hari ini dengan bersatu di dalam doa. Yuk, kita satu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diajarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam doa kami, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi dengan berdoa, dan biasakan kami Tuhan Yesus untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kami, sehingga kegiatan apapun, masalah apapun yang kami hadapi, kami bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan mengenal dan mendengar setiap permohonan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Tuhan untuk segala dosa dan salah yang kami buat, sengaja maupun tidak, di dalam perkataan kami, pikiran kami, juga perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, Kakak Yulza punya aktivitas untuk adik-adik. Aktivitasnya adalah adik-adik buat video, tapi video nyanyinya adik-adik ya, yang berhubungan dengan doa. Lagunya yang berhubungan dengan doa, misalnya, Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Itu satu, misalnya ya, tapi adik-adik boleh pilih yang lain lagi. Atau dia hanya sejauh doa, itu bisa ya. Coba buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin, nanti dikirimkan ke nomor ini ya adik-adik videonya. Oke? Sip. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa ya yang tadi dikatakan oleh kakak kita? Bahwa kita harus rajin berdoa, adik-adik. Kita ada 3 nih kalau berdoa. Apa? Kita harus meminta sama Tuhan Yesus. Kita harus mencari Tuhan Yesus. Dan kita harus mengetuk pintunya. Untuk meresponi firman Tuhan kita, mari kita menyanyikan lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Kita harus berdoa yang baik dan benar, gak boleh tengok kanan, tengok kiri, ngintip-ngintip. Doa syafaat kita kali ini akan dibawakan oleh kedua teman kita ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pendeta dan para majelis, dan berkati juga pelayanan kami, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, agar dapat memimpin negara Indonesia dengan baik. Kiranya juga pandemi virus corona dapat segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan untuk Mama dan Papa. Kiranya Tuhan Yesus berkati pekerjaan Mama dan Papa. Kami juga mau Tuhan berdoa untuk orang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan di IMPEA gini, kita ada barcode dan kode yang ditampilkan di layar. Nanti bisa minta tolong mama atau papanya ya. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengetahui siapa aja sih teman-teman kita dan kakak-kakak kita yang berulang tahun. Kita juga sudah berdoa syafaat dan sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, supaya kita dapat menjalankan aktivitas kita berikutnya. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik silakan berdiri dengan sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, sekarang saatnya kita mengucapkan 10 janji iman kita. 10 jari di dada. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Ayu. Kak Ayu sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.